Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan masih terus semangat untuk belajar ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar proses belajar kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan pulpennya terlebih dahulu, agar apa yang penting nanti dapat kalian catat. Kita mulai belajarnya ya. Anak-anak kelas 3, hari ini kita akan belajar tentang benda-benda di sekitarku, tema 3, subtema 1. Simak baik-baik ya. Berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, dengan membaca teks berjudul Aneka Benda-benda di Sekitar Kita, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks. Kedua, dengan mengamati benda, siswa dapat mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Ketiga, dengan membaca tentang sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Anak-anak, coba sekarang kalian amati benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Ayo, apa coba yang kalian temukan? Banyak sekali bukan? Lalu, sekarang coba kalian perhatikan baik-baik benda yang kalian amati itu. Bagaimana bentuk dan warna ukurannya? Ya, betul. Benda-benda yang ada di sekitar kalian itu memiliki berbagai macam bentuk. Ada yang kecil, ada yang sedang, besar, ada juga yang tidak berbentuk. Lalu, bagaimana dengan warnanya? Warna benda yang ada di sekitar kalian juga berwarna-warni, mulai dari warna merah, hitam, coklat, biru, ada juga yang berwarna putih. Nah, ini menunjukkan bahwa benda itu memiliki bermacam-macam wujud dan juga memiliki bermacam-macam warna. Lalu, apa kalian tahu apa itu benda? Manusia, hewan, tumbuhan adalah benda. Namun, kayu, batu, gelas, buku, dan juga pensil juga termasuk benda. Ayo, coba siapa yang tahu apa perbedaan dari benda tersebut? Ya, perbedaannya adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu adalah benda hidup. Dikatakan sebagai benda hidup karena manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Dan dikatakan benda karena manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu dapat menempati ruang dan memiliki massa. Sedangkan kayu, batu, gelas, buku, dan pensil adalah benda yang tidak hidup, namun dapat menempati ruang dan juga memiliki massa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa benda itu memiliki dua jenis. Yang pertama adalah benda hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Dan yang kedua adalah benda mati yang terdiri dari buku, pensil, kayu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang coba perhatikan kembali. Anak-anak ada yang tahu tidak bagaimana cara membedakan benda dan yang bukan benda? Dan apakah cahaya dan juga panas itu termasuk benda? Ya, cahaya dan panas itu bukan sebuah benda, karena cahaya dan juga panas tidak menempati ruang dan tidak juga memiliki massa. Ingat, keduanya tidak dapat ditimbang ya, sehingga cahaya dan juga api itu bukan termasuk benda. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Lalu, sebutkan mana yang termasuk benda dan mana yang bukan termasuk benda. Api. Api itu apa termasuk benda? Ya, bukan. Api bukan termasuk benda.
Lalu gambar kedua ada balon gas. Apakah balon gas itu termasuk benda? Ya, balon gas adalah benda. Kemudian ada batu es. Batu es itu apakah benda? Ya, batu es juga termasuk benda. Kemudian ada minyak. Coba, minyak itu termasuk benda apa bukan? Ya, minyak adalah benda. Kemudian yang terakhir adalah ember. Ember itu termasuk benda apa bukan? Ya, ember adalah termasuk benda. Benda berdasarkan sifat fisiknya dapat dikelompokkan menjadi 3. Ingat ya, benda berdasarkan sifat fisiknya itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada ukuran. Benda yang ada di sekitar kita memiliki berbagai macam ukuran. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bentuknya panjang dan juga pendek. Kemudian berdasarkan bentuknya, benda membentuk sebuah bangun seperti segitiga, segi empat, dan lain-lainnya. Kemudian berdasarkan warnanya, benda di sekitar kita itu memiliki berbagai macam warna. Ada warna merah, putih, hitam, hijau, biru, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, kesimpulan materi pada hari ini adalah: pertama, berdasarkan jenisnya, benda ada 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Kedua, benda berdasarkan cirinya ada 2, yaitu memiliki massa dan ruang. Dan yang ketiga, benda berdasarkan sifatnya yaitu memiliki ukuran bentuk dan warna. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga materi yang kita dapat di hari ini dapat bermanfaat. Selamat belajar. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.